Waduh, heboh lagi nih guys. Rektor OVA diduga dibayar Jokowi untuk tutupi kebohongan kepalsuan ijazah palsu selama ini. Apa ini benar atau hanya dugaan? Yuk, mari kita bahas. Tonton sampai selesai agar tidak salah paham. Fakta atau hoax Jokowi suap rektor UGM 100 miliar rupiah untuk mempertahankan keaslian ijazah? Hoax dong. Kenapa? Kita nggak percaya begitu aja dong. Oh iya. Jadi ada informasi yang beredar ya. Maka ada sebuah akun yang itu mengklaim bahwasannya rektor UGM mengaku bahwa Jokowi menyuap 100 miliar. Sekarang zaman reformasi, idenya adalah kampus merdeka, merdeka belajar. Kampus merdeka, tapi rektornya dirantai. Jadi bukan merdeka belajar, kita masih belajar merdeka. Belum lulus merdeka tuh. Seluruh pendiri bangsa ini adalah intelektual, kendati dia nggak punya ijazah. Ada yang cuma ijazah SMA, nggak ada soal. Jadi di awal kemerdekaan kita dihuni oleh para pemikir yang nggak peduli dengan ijazah. Yang sekarang memimpin, ijazahnya justru dipertanyakan karena dia klaim. Padahal berkali-kali saya terangkan bahwa ijazah itu hanya tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Tapi yang terjadi sekarang, semua pejabat ingin jadi doktor honoris causa, nyogok universitas. Bayangin, rektor macam apa di Brawijaya atau di tempat lain yang mau menerima sogokan untuk sedang menandatangani doktor honoris causa itu? Apa pentingnya? Kalau pada akhirnya nggak bisa debat, gugup dan gagap berhadapan dengan mahasiswa kritis. Toh nggak akan dipakai buat pinjol, nggak akan dipakai buat apa-apa begitu, memperlihatkan kerendahan hati, kebesaran jiwa. Tapi ternyata itu sama sekali tidak dilakukan, jadinya malah makin menjadi misteri dan kita bertanya-tanya, ada apa ya ini di balik ijazah ini? Saya membayangkan kalau seandainya saja Pak Jokowi itu mau memperlihatkan ijazah aslinya, mungkin tidak sekisruh ini. Bayangkan sebuah republik yang gaduh bukan karena perang, bukan karena krisis pangan, melainkan karena satu lembar kertas. Ijazah. Seharusnya sederhana, seharusnya mudah dibuktikan. Namun entah mengapa, di negeri ini, ijazah justru berubah menjadi teka-teki politik paling berisik dalam 1 dekade terakhir. Publik bertanya, media bersuara, pakar berdebat. Namun yang kita terima berkali-kali justru jawaban yang berputar-putar. Di titik inilah nama Universitas Gadjah Mada, kampus kebanggaan nasional, ikut terseret kepusaran. Dan lebih spesifik lagi, nama Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, menjadi pusat perhatian. Bukan karena prestasi akademik, bukan karena inovasi kampus, melainkan karena satu sikap, pembelaan yang sangat keras dan konsisten terhadap keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Lalu publik mulai bertanya, dan pertanyaan itu sah dalam demokrasi. Mengapa kampus begitu defensif? Mengapa rektor tampil seolah menjadi tameng politik? Dan yang paling sensitif adalah, apakah ada kepentingan di balik semua ini? Apa benar jika ia telah mendapat bayaran? Kabar ini beredar luas di jagat maya, karena memang publik curiga terhadap kasus ini yang tak kunjung usai. Mari kita jujur sejak awal. Kita tidak tahu kebenaran akhirnya. Tidak ada putusan pengadilan, tidak ada bukti hukum yang final. Namun, yang beredar di ruang publik adalah dugaan. Dan dugaan, selama disampaikan sebagai dugaan, adalah bagian dari kebebasan berpikir warga negara. Karena timbul dari rasa curiga. Dugaan yang beredar menyebutkan bahwa ada kemungkinan relasi kekuasaan antara presiden dan elit kampus. Bahwa UGM atau setidaknya pimpinannya dianggap terlalu jauh melangkah dari fungsi akademik ke wilayah politik. Publik tidak menuduh tanpa sebab. Ada konteks, ada pola, ada kejanggalan yang dirasakan. Pertama, soal logika otoritas. Dalam hukum dan etika, pemilik ijazah adalah orang yang berhak menunjukkan dokumen asli. Bukan kampus, bukan rektor, bukan juru bicara. Bahkan Mahfud MD sendiri pernah menegaskan bahwa kampus hanya menerbitkan, bukan pemilik ijazah. Jika ada keraguan, yang paling sederhana adalah tunjukkan saja. Namun, Rektor UGM Ova seolah membela mati-matian ijazah Jokowi.
Ada apakah di balik semua ini? Dan publik bertanya lagi, jika semuanya asli dan bersih, mengapa harus berlapis-lapis pembelaan? Mengapa kampus seperti menanggung beban yang seharusnya bukan miliknya? Disinilah muncul dugaan kedua yang lebih sensitif. Apakah kampus sedang dilindungi atau justru sedang melindungi? Netizen mulai berspekulasi, bukan karena kebencian, tapi karena ketertutupan memancing kecurigaan. Ada yang bertanya, apakah ini soal reputasi kampus? Apakah ini soal relasi kekuasaan dengan negara? Atau, dan ini yang paling keras dibicarakan, apakah ada bentuk imbalan, tekanan politik, atau kompensasi politik yang tidak kita ketahui? Sekali lagi, ini dugaan publik, bukan vonis. Namun dalam demokrasi, dugaan tidak lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari ketidakjelasan, dari jawaban yang setengah-setengah, dari sikap defensif yang berlebihan. UGM adalah kampus besar. Ia tidak boleh tampak kecil di hadapan kekuasaan. Ketika seorang rektor berbicara, ia tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi nama institusi, nilai akademik, dan sejarah panjang independensi kampus. Maka ketika rektor terlihat terlalu aktif membela satu figur politik, publik wajar bertanya, apakah kampus masih netral? Ataukah sudah menjadi bagian dari orbit kekuasaan? Isu yang beredar bahkan lebih jauh, dan sekali lagi ini isu, bahwa ada dugaan pembayaran politik, bukan selalu dalam bentuk uang tunai, tetapi bisa berupa perlindungan jabatan, kemudahan proyek, keamanan institusional, atau sekedar jaminan tidak diganggu, atau jangan-jangan memang uang. Apakah itu benar? Kita tidak tahu, tapi pertanyaannya lebih penting. Mengapa dugaan itu terasa masuk akal bagi sebagian publik? Jawabannya pahit, karena kepercayaan publik sedang rapuh. Ketika kekuasaan terlalu lama tidak transparan, ketika kritik dibalas laporan hukum, ketika penanya dianggap musuh, maka kecurigaan tumbuh subur. Di titik ini kampus seharusnya menjadi penjernih, bukan pengabur. UGM seharusnya berkata, ini bukan wilayah kami. Pemilik ijazah silahkan menjelaskan langsung ke publik. Kita siap membuka arsip melalui mekanisme hukum yang sah, sederhana, elegan, akademik. Namun yang dirasakan publik justru sebaliknya. Narasi dibentengi, kritik dipatahkan, dan pertanyaan dianggap serangan. Maka wajar jika publik lalu berbisik, ada apa sebenarnya? Narasi ini tidak meminta kita membenci, tidak meminta kita menghakimi, tidak pula meminta kita mempercayai mentah-mentah semua isu. Narasi ini hanya meminta satu hal, kejujuran dan keberanian untuk transparan. Jika ijazah itu asli, tunjukkan. Jika kampus tidak punya konflik kepentingan, buka mekanismenya. Jika rektor tidak berada di bawah tekanan, jelaskan secara terbuka. Karena diam bukan netral, dan pembelaan berlebihan bukan klarifikasi. Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling keras membela, melainkan siapa yang paling jujur pada publik. Dan hari ini, publik Indonesia belum menuntut vonis. Publik hanya menuntut kejelasan. Itu saja. Bagaimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Jangan mau kita dibungkam.